Perkenalkan, nama saya Siti Hapsah Saragi, NPM 1901010318. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi pembelajaran sastra. Nah, tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Yang pertama ada tujuan. Ada tujuan pembelajaran apresiasi sastra dalam kurikulum SMP, MTS, SMA, dan MA. Mempelajari sastra dapat meningkatkan pengetahuan. Hal itu karena sastra erat kaitannya dengan kehidupan. Dalam sastra kita dapat mengetahui ilmu biologi, kimia, fisika, dan antropologi. Dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk tingkat SMP, MTS, SMA, dan MA, tujuan yang berhubungan dengan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa siswa itu sendiri. Nah, pada rumusan tujuan tersebut, tampaklah 3 aspek dalam tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Aspek kognitif terdapat pada pernyataan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa siswa. Karena pada dasarnya mempelajari apresiasi sastra adalah mempelajari bahasa. Dengan mempelajari sastra, kemampuan berbahasa kita pun akan terolah. Hal ini terlihat juga dalam tujuan pembelajaran yang lebih khusus. Nah, untuk poin yang kedua yaitu tujuan khusus pembelajaran apresiasi sastra dalam garis besar program pembelajaran atau GBPP. Di dalam GBPP ada poin-poin yang dicantumkan untuk pembelajaran apresiasi sastra. Nah, yang pertama itu ada di bidang pemahaman. Nah, di bidang pemahaman juga terdapat poin-poinnya. Yang pertama, siswa mampu mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dari mendengarkan. Nah, poin yang kedua, siswa mampu mencari sumber, mengumpulkan, menyaring, dan menyerap informasi dari berbagai bacaan sastra. Nah, poin yang ketiga, siswa mampu menikmati, memahami, dan membaca karya-karya sastra. Nah, di poin yang kedua itu ada bidang penggunaan. Nah, siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkannya dalam karangan, baik itu prosa ataupun puisi. Siswa memilih kegemaran menulis untuk meningkatkan pengetahuan memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Dalam bidang penggunaan ini, siswa mungkin lebih dituntut untuk menuangkan apresiasi dia dalam sebuah karangan sastra. Nah, tujuan pembelajaran apresiasi sastra menurut para ahli. Menurut Rusiana menyatakan bahwa tujuan pembelajaran sastra adalah untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang sastra itu sendiri. Tujuan untuk memperoleh pengalaman itu dimaksud mungkin siswa mencari pengalaman dalam belajar sastra itu sendiri. Pengalaman sastra juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu tujuan memperoleh pengalaman dalam mempengaruhi sastra dan tujuan memperoleh pengalaman dalam berekspresi sastra. Nah, di dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Rusiana, artinya terlihat adanya tujuan yang bersifat ekspresi. Tujuan berekspresi di sini yaitu pembelajaran apresiasi atau memperoleh pengalaman apresiasi. Seperti telah dikemukakan Rusiana di atas, bahwa tujuan-tujuan itu bergantung satu sama dengan lainnya dan saling memperkuat pemerolehannya. Hal ini ditunjukkan juga di dalam GBPP tadi atau garis besar program pembelajaran. Seperti saya telah jelaskan tadi. Nah, untuk memperkuat pendapat Rusiana di atas, dia juga mengatakan bahwa tujuan untuk memperoleh pengetahuan sastra itu terjalin erat dengan tujuan memperoleh pengalaman sastra. Hal ini terjadi karena pengalaman yang mereka miliki diperjelas dengan pengetahuan tentang hal itu. Nah, setelah kita membahas tujuan, kita juga mempunyai fungsi, yaitu fungsi pembelajaran apresiasi sastra. Fungsi pembelajaran apresiasi sastra yaitu harus menyenangkan dan bermanfaat. Kesenangan yang tentunya berbeda dengan kesenangan yang disuguhkan oleh karya seni lainnya. Misal kesenangan yang lebih tinggi, yaitu kontemporer
atau kontemplasi yaitu tidak mencari keuntungan dan memberikan manfaat keseriusan. Keseriusan di sini yang berarti menyenangkan, estetis, dan keseriusan persepsi pada sastra itu sendiri. Hal ini berarti karya sastra tidak hanya memberikan hiburan kepada peminatnya, tetapi juga tidak melupakan keseriusan pembuatnya. Nah, selain menampilkan unsur keindahan ataupun hiburan dan keseriusan, karya sastra juga cenderung membuktikan memiliki unsur pengetahuan. Misalnya, kita buat puisi. Keseriusan puisi terletak pada segi pengetahuan yang disampaikannya. Jadi dalam puisi dianggap sejenis pengetahuan, seperti yang dikatakan oleh filosofi terkenal yaitu Aristoteles, bahwa puisi lebih filosofi dari sejarah, karena sejarah berkaitan dengan hal-hal yang terjadi, sedangkan puisi berkaitan dengan hal yang bisa terjadi. Misal sebut saja hal-hal yang umum dan yang tidak mungkin. Begitu juga dengan prosa dan drama. Di dalam fungsi sastra bisa juga untuk membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Karena mungkin dalam kita membaca atau melihat drama, mungkin ada salah satu penonton dari sekian penonton yang terbawa perasaan, yang mendalami sebuah peran, sehingga mereka terbawa oleh cerita. Yang bisa mengalami perasaan lega dalam cerita, bisa melepaskan emosinya. Hal ini diistilahkan oleh Aristoteles dengan katarsis, yaitu pelepasan jiwa dari tekanan-tekanan emosi yang telah dinikmati oleh penonton ataupun pembaca dari karya sastra itu sendiri atau dari sebuah drama. Fungsi apresiasi sastra menurut para ahli yaitu menurut Jabrohim Ed. Pengajaran sastra memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ideologis, fungsi kultural, dan fungsi praktis. Fungsi ideologis yaitu di mana fungsi utama pengajaran sastra adalah sebagai salah satu sarana untuk pembinaan jiwa Pancasila. Fungsi kultural juga yaitu memindahkan kebudayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Begitu juga dengan fungsi praktis. Pengajaran sastra memiliki pengertian bahwa pengajaran sastra membekali bahan-bahan yang mungkin berguna bagi siswa untuk melanjutkan studi atau bekal terjun di tengah kencangnya masyarakat. Selain pendapat dari Jabrohim tentang fungsi apresiasi sastra ini, ada juga Rahmanto. Dia menyatakan bahwa pengajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila memiliki cakupan, yaitu membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya. Selain pendapat dari kedua ahli tersebut, ada juga pendapat Ahmadi dengan mengutip pendapat IGAK Wardani. Dia menggambarkan bahwa pembelajaran sastra berfungsi sebagai berikut, yaitu mengembangkan cipta, rasa, dan karsa, melatih keterampilan berbahasa, yaitu mulai dari mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian ada juga poin menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia, yaitu mulai dari adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Membantu mengembangkan kepribadian, membantu pembentukan watak, memberi kenyamanan, keamanan, dan kepuasan bagi si penulis maupun pembacanya. Meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru hingga dapat melestarikan diri sejenak dari kehidupan yang sebenarnya. Itulah tadi fungsi serta tujuan apresiasi sastra. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.